Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi info. Pembahasan kali ini yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Betung Benggala dan kisah sang Raja Betung yang mendapatkan rahmat takdir dari Allah Subhanahu wa taala bisa melihat langsung malam Lailatul Qadar. Namun sebelum kita memasuki pembahasannya, alangkah indahnya jika sobat berbagi info mensubscribe, like dan share video ini agar generasi bangsa kita lebih mengenal sejarahnya. Ya karimal akhlaq, ya Rasulullah, Raja pertama dan pendiri Kerajaan Betung adalah Tengku Pesenu atau Tengku Raja Betung Benggalang. Menurut riwayat, beliau berasal dari Kerajaan Pedir, sekarang Kabupaten Pidi. Pada masa akhir Kesultanan Aceh Darussalam, diperintah oleh Sultan Alaeddin Johan Shah pada tahun 1147 sampai 1174 Hijriah atau 1735 sampai 1760 Masehi. Tengku Raja Betung Benggalang merupakan keturunan bangsawan Aceh yang sejak kanak-kanak sampai masa remaja beliau habiskan waktu untuk menuntut ilmu agama Islam di daerah yang sangat termasyhur pada masa itu, yaitu daerah Tupin Raya Pidi. Kendati beliau sedang fokus pada belajar ilmu agama Islam, namun bakat kepemimpinannya sudah nampak di dalam pergaulan dengan sesama santri, dan kerendahan hati beliau juga sangat menonjol, di mana beliau tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul walaupun beliau dari kalangan bangsawan, karena beliau menyadari bahwa di mata Allah Subhanahu wa taala semua manusia sama. Yang membedakannya adalah tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam riwayat yang diceritakan secara turun-temurun dari keturunan beliau maupun dari orang tua atau tokoh masyarakat Betung, bahwa Tengku Raja Betung Benggala ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat yang sangat besar, yaitu pada suatu malam di bulan suci Ramadan beliau mendapatkan anugerah Lailatul Qadar, di mana pada waktu beliau sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tengah malam, beliau melihat seluruh pepohonan di dekat beliau berdiri sedang bersujud kepada Allah. Dan pada saat itu dengan tuntunan gerak dari Sang Maha Pencipta, beliau memetik 2 buah kelapa, dan besoknya pagi-pagi sekali beliau menceritakan kejadian tersebut pada guru yang sangat beliau hormati, yaitu Tengku Syekh Tupin Raya, seorang ulama besar pada masa itu. Sekaligus juga beliau menyerahkan sebuah kelapa yang dipetik pada malam kemuliaan tersebut. Tentang hal ini ada syair yang masih dilantunkan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang berbunyi, "Tuah Nagan padi lam karung, metuah betung Lailatul Qadar," yang artinya kelebihan kerajaan Senagan, hasil pertanian selalu melimpah, sedangkan kelebihan kerajaan Betung karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat Lailatul Qadar kepada Raja Betung yang pertama. Setelah mengalami pengalaman spiritual yang sangat luar biasa itu, Tengku Raja Betung Benggalang mendapatkan petunjuk dari gurunya bahwa beliau nantinya akan menjadi raja di suatu negeri yang berada di dataran yang tinggi. Atas keyakinan akan kebenaran yang disampaikan oleh gurunya, beliau dengan bekal sedikit dan ditemani oleh belasan orang sahabat setia berangkatlah dengan berjalan kaki mengikuti alur Sungai Pidi menuju hulu dengan mengambil arah ke barat. Dan setelah menempuh perjalanan beberapa hari dengan segala suka dukanya, sampailah rombongan ini di suatu kawasan dataran tinggi yang dikelilingi oleh bukit barisan yang di tengahnya terbelah oleh aliran sungai. Dan saat itu beliau memerintahkan rombongan berhenti karena menurut keyakinannya beliau negeri yang dituju telah sampai.
Pada waktu itu negeri tersebut diperintah oleh seorang raja non-muslim yang berasal dari Sumatera Utara atau suku Rawa atau suku Batak 27, dan dengan memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tengku Raja Butung Benggalang dengan menggunakan taktik dan strategi yang tanpa melalui perperangan berhasil membuat raja dan para petinggi kerajaan lari meninggalkan negeri itu. Seterusnya Tengku Raja Butung Benggalang mulai memimpin negeri itu dengan penuh bijaksana dan adil. Alhamdulillah, dalam waktu yang singkat Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya berupa tanah yang subur dengan hasil pertanian yang melimpah, sehingga anak negeri bisa hidup makmur dan sejahtera. Kemudian beliau memberi nama baru untuk negeri itu, yaitu Butung, yang beliau ambil dari nama salah satu negeri di kerajaan Pedir atau Kabupaten Pidi. Raja kedua kerajaan Butung adalah Tengku Lundih atau Tengku Raja Butung Ci, yang merupakan anak kandung dari Tengku Raja Butung Benggalang. Pada masa pemerintahan raja kedua ini, wilayah Pameng, Kabupaten Aceh Tengah, telah menjadi bagian dari kerajaan Butung. Raja ketiga kerajaan Butung adalah Tengku Raja Butung Dalam, salah seorang anak kandung dari Tengku Raja Butung Ci atau raja kedua. Raja ketiga ini mempunyai saudara sekandung masing-masing, Tengku Butung Bungsu, Tengku Butung Pante Rusa, Tengku Butung Cunggung, dan Tengku Butung Ulay Ayun. Pada masa raja ketiga ini, wilayah kerajaan Butung sudah meluas sampai ke Butung Bawah yang berbatasan langsung dengan kerajaan Sinagan. Raja keempat kerajaan Butung adalah Tengku Raja Butung Abdullah, yang merupakan anak kandung dari Tengku Raja Butung Dalam, yaitu raja ketiga. Pada masa beliau memimpin, pemerintah koloni Belanda mulai menyerang Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Mahmud Shah 1870 sampai 1874, dan Sultan Muhammad Daud Shah, Sultan Aceh terakhir 1874 sampai 1903 Masehi, serta para ulama terkemuka mulai memompas semangat rakyat Aceh untuk maju dalam perperangan mempertahankan agama Islam dan Kesultanan Aceh Darussalam. Tengku Raja Butung Abdullah turut memimpin perang suci ini di wilayahnya dengan strategi perang gerilya, dan atas kehendak Allah yang Maha Kuasa, beliau beserta para pengikut setianya tertembak dan syahid sebagai syuhada di tengah hutan belantara kawasan Krungcut, Kecamatan Butung, Kabupaten Nagan Raya. Desa ini untuk bisa mencapai makam beliau harus ditempuh dengan berjalan kaki selama lebih kurang 5 jam. Raja kelima kerajaan Butung adalah Tengku Raja Butung Ali Nafiah, atau di kalangan masyarakat populer dengan sebutan Ampun Butung Ali. Beliau merupakan anak kandung dari Tengku Raja Butung Abdullah, raja keempat, dan secara terbuka bersikap menentang Belanda. Karenanya Belanda mengasingkan beliau ke Jawa Barat dan beliau kembali lagi ke Aceh setelah Indonesia merdeka. Raja keenam atau raja terakhir kerajaan Butung adalah Tengku Raja Butung Bantacut, dan di kalangan masyarakat lebih terkenal dengan sebutan Ampun Butung Banta. Beliau merupakan anak kandung dari Tengku Raja Butung Abdullah, raja keempat, dan adik kandung dari Tengku Raja Butung Ali Nafiah, raja kelima. Pada waktu beliau dinobatkan dengan upacara kebesaran adat dan sebagai pemimpin kerajaan Butung, maka pada masa itu Belanda telah berhasil memaksa para pemimpin Aceh, sultan atau raja yang tertangkap dan menyerah untuk menandatangani Korte Verklaring atau perjanjian pendek pada tahun 1904 yang isinya antara lain sultan atau raja mengakui daerahnya sebagai bagian dari Hindia Belanda.
Namun Belanda juga mengakui keberadaan raja-raja atau uleh balang untuk menjalankan pemerintahan sendiri, termasuk Kerajaan Butung di bawah pimpinan Tengku Raja Butung Banta Cut. Di samping itu, di dalam satu perundingan di pihak Belanda dipimpin oleh perwira Belanda, pasukan muslimin menyebutnya Tuan Smith, Letnan Haji Smith, di mana di pihak muslimin turut serta Abu Habib Muda Senagan, bertempat di kolam Dayah Bungong, Talo Butung. Dan salah satu poin penting dari hasil kesepakatan damai adalah pihak Belanda tidak akan mengganggu agama Islam yang dianut sekalian penduduk, dan seluruh pasukan muslimin diminta untuk pulang ke kampung. Pada zaman pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 Masehi, Tengku Raja Butung Banta Cut masih diakui sebagai pemimpin kerajaan Butung dengan sebutan Butung Son atau Soncu Butung. Pada masa periode ini ada raja yang tidak lagi diakui, bahkan dibunuh oleh tentara pendudukan Jepang, seperti Tengku Syekh Ali Akbar atau Raja Melabu dan Tengku Syekh Bin atau Raja Senagan. Tengku Raja Butung Banta Cut mengakui dan meyakini bahwa Abu Habib Muda Senagan, seorang ulama besar yang memahami secara benar ilmu syariat, tarikat, hakikat dan makrifat berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah penghulu kutub yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam memimpin Tengku Raja Butung Banta Cut selalu meminta penunjuk dan nasihat dari Abu Habib Muda Senagan. Tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah antara kedua pemimpin umat ini atau umara dan ulama pada akhirnya mendapat riza dari Allah Subhanahu wa taala, yang ditandai dengan terjadinya ikatan perkawinan antara anak kandung tertua dari Tengku Raja Butung Banta Cut atau Tengku Raja Azman dengan puteri kesayangan dari Abu Habib Muda Senagan, Hajah Cut Wan Zainah. Dari perkawinan ini dikarunia 11 orang putra putri yang terdiri dari Dr. Randus Haji Tengku Zulkarnaini yang sekarang atau mantan Bupati Nagan Raya, Cut Kemala Imam Hajah Cut Merahwan, Hajah Cut Merdum, Dr. Randus Hajah Cut Intan Mala, Insinyur Cut Intan Sawedeh, Tengku Jamaluddin Alamuddin, Tengku Mirzan Syarrani, Tengku Pelita Alam, Tengku Raja Kemangan, dan Cut Syarifah Burhani. Dalam berbagai literatur tentang sejarah Aceh, tercatat dengan tinta emas kemesraan hubungan antara pemimpin pemerintahan atau umara dan pemuka agama atau ulama, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi, yang digambarkan dalam pepatah Aceh atau hadis maja yang berbunyi adat Bapo Temerhum hukum Bak Syah Kuala, yang maknanya Sultan atau Portemerhum mengatur urusan adat atau pemerintahan dan kenegaraan, sedangkan ulama atau Syah Kuala yang menegakkan hukum menurut syariat agama Islam. Keraton dan alat-alat perlengkapan kerajaan selaku raja pertama dan sekaligus pendiri kerajaan Butung, Tengku Raja Butung Benggalang sampai dengan raja yang ketiga atau Raja Butung Dalam, bertempat tinggal di Butung Atih atau Butung Atas, sekarang Kecamatan Butung Benggala, sebagai pusat kerajaan dan keraton, tempat kediaman Raja Butung yang diberi nama Rumoh Raya. Hanya tinggal bekasnya yang terletak di Desa Kota Tuha, Kecamatan Butung Benggala. Sedangkan raja keempat atau Tengku Raja Butung Abdullah sampai dengan raja terakhir Tengku Raja Butung Banta Cut bertempat tinggal di Desa Menasah Pantai atau Butung Bawah sebagai pusat pemerintahan, Kecamatan Butung, Kabupaten Nagan Raya, di mana saat ini keraton kerajaan tersebut dengan nama Rumoh Raya atau Rumoh Besar masih ada walaupun dalam kondisi yang tidak terawat lagi. Adapun alat-alat perlengkapan kerajaan seperti
baju adat kebiasaan raja-raja, kulah kama atau mahkota, cap atau stempel, pedang, siwah, rincung, alat-alat kesenian dan lain-lain sebagai kecil masih ada yang saat ini disimpan oleh anak cucu dari keturunan Raja Betung. Namun banyak yang telah hilang dalam berbagai peristiwa yang terjadi di Aceh seperti revolusi sosial pada tahun 1946. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalam.